Sebelum berkebun durian harus dipikirkan yang pertama adalah air, teman-teman. Kalau sudah ada air, oke. Kemudian yang dipikirkan berikutnya adalah cara tanam, teman-teman. Cara tanamnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya yang dipikirkan adalah bibit jenis apa yang harus kita tanam. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang merawatnya secara rutin. Mampukah kita merawat secara rutin? Kemudian apakah ilmu kita sudah cukup tentang perdurianan, teman-teman? Kalau itu sudah ada pada diri kita masing-masing yang akan berkebun durian, terutama dalam skala kebun, silakan berkebun durian. Walaupun banyak tidak masalah. Yang penting dana, pikiran, kemudian hobi dalam merawat durian. Maka duriannya pasti akan tumbuh subur dan hasilnya baik, teman-teman. Oke. Yang lainnya akan di berikutnya muncul. Mari kita jalan-jalan pagi ini di kebun durian Banjar Dinas Taman Sari Mekar, Desa Groga. Kita lihat perkembangan durian yang telah kita tanam. Ini adalah durian sudah 6 tahun, teman-teman. Besarnya baru segini dan sekarang lagi pas berbunga. Kemudian ada juga yang sudah selesai kembang seperti ini. Ini selesai kembang, ini baru akan kembang. Macam-macam, teman-teman. Niki juga muncul mata ketam baru. Apakah ini juga akan bisa jadi buah? Kita lihat ke depannya. Ya, kita jalan-jalan, lihat lagi perkembangan duriannya. Kemudian ini juga ada durian, ini durian kani juga. Ya, kita juga sudah tanam dengan cara-cara yang sesuai ya, sistem busut. Walaupun di sini sekarang saat musim kering ini. Ya, ini sistem busut ini nanti kita pelajari bersama bahwa punya kelemahan, punya keunggulan, teman-teman. Agar kita lebih banyak mempelajari kekurangannya. Ya, agar nanti bisa kita antisipasi apabila terjadi kesulitan-kesulitan dalam hal perawatan durian. Nah, ini durian musangking, teman-teman. Durian musangking ini sudah 5 tahunan ya. Dan sudah pernah berbuah. Ini juga sudah ada yang setelah lewat mekar ini, teman-teman. Ada yang sudah sebesar kelereng lebih sedikit, kemudian ada yang sudah pentilnya seperti ini. Ya. Nah, sudah lebih besar juga ada seperti itu. Ini juga sudah rontok, yang dulunya ini sangat ramai, sekarang masih lagi beberapa saja. Ini kemudian ada yang sudah besar kelereng seperti ini. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita lihat juga ini tanaman durian ini, musangking ini juga kita sudah lakukan treatment seperti pemupukan secara organik dan secara anorganik. Ya, pupuk-pupuk buatan itu yang telah kita berikan ya pada saat fase generatif itu, terutama pada saat pematangan buah ini kita atau pembesaran buah ya, kita berikan KNO3 putih dicampur dengan boron ya, boron. Itu setiap 1 bulan sekali. Ya, semestinya kalau gini menurut cerita-cerita atau literasi dalam pembesaran buah ini kita gunakan subur kali, karena di sini subur kalinya susah untuk dicari, teman-teman. Tidak ada subur kali, jadi kita gunakan kadang ini gunakan grower, KNO3 putih dan juga boron ya. Juga ini dispray, teman-teman, setiap 2 minggu sekali dengan Prepaton, itu insektisida. Kemudian fungisida biasanya kita gunakan adalah antrakol, kemudian juga gandasil buah.
Nah, seperti itu. Itulah yang kita terapkan di kebun saya ini, teman-teman. Semua kita lakukan seperti itu, tergantung daripada fase-fasenya. Ini terutama fase generatif dan sedang akan terjadi pembesaran buah. Itu yang kita lakukan. Oke, kita lihat lagi yang lain, teman-teman. Yang lain ini adalah durian musangking juga, yang sudah ada yang baru mekar ya, baru mekar ini seperti ini. Nah, baru mekar, kemudian ini juga masih ada pentol-pentol seperti ini. Kemudian yang telah mekar juga sudah ada ini. Nah, yang telah gugur juga sudah banyak, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai mekar, ini belum. Nah, ini juga diperlakukan sama dengan protap-protap yang sama. Dan kita selalu cek setiap hari kemungkinan dari hama ya. Karena durian ini durian yang tanaman yang rewel, sehingga perlu dilakukan controlling ya, kontrol setiap hari atau setidaknya setiap 3 hari sekali harus sudah dikontrol. Nah, ini durian kani juga ya, yang dulu banyak sekali bunganya, sekarang sudah gugur lagi. Ini masih lagi hanya satu saja, teman-teman. Ini sudah gugur juga ini. Nah, sudah seperti ini, kaki ayam ini aja. Ini juga sudah gugur dan masih tinggal satu saja. Seperti itu. Sudah sebesar ini, teman-teman. Yang gugur itu sudah sebesar ini. Sudah sebesar ini gugur. Nah, sebegini yang gugur, teman-teman. Biasanya ini gugurnya itu juga bisa sekepalan tangan, sudah juga banyak. Nah, ini juga durian kani ya. Ini kani juga. Ini kani yang sudah berbunga juga dan sudah pas mekar ada ya. Kemudian pas keluar mata ketam juga ada. Ini bermacam-macam ini, teman-teman. Ya, ini seperti ini. Yang sudah dari sampai ke ujung-ujung juga ini sudah berbunga ya. Nah, ini juga muncul mata ketam yang baru ini, teman-teman. Ini sudah selesai ini. Nah, inilah kondisi kebun durian kita di Banjardinas Taman Sari. Kita lihat jalan-jalan lagi melihat durian oci ya. Durian oci ini seperti biasa, durian katanya super tembaga. Ini sudah besar juga. Kebetulan juga perkembangannya cukup lumayan bagus. Nah, ini juga kita lihat dari jauh ya, postur daripada durian oci ini sebenarnya baru hanya sebesar paha ini, sebenarnya masih kecil sebenarnya. Rantingnya juga masih kecil, cuman kebetulan ini berbuah dan cukup masih ada buahnya, sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini sudah sebesar telur ayam juga ini sekarang, dan juga sudah cukup banyak, teman-teman, seperti itu. Nah, ini sudah telur bebek juga sudah ada ya. Mudah-mudahan ada bertahan. Nanti kita sisakan 2 atau 3 sajalah, biar tidak kebanyakan, nanti kasihan mati nih pohonnya. Nih, ya, kita lihat lagi yang lain, teman-teman. Kebetulan ini pagi ini agak adem, teman-teman, karena kemarin itu sempat hujan ya, setidaknya sekitar 30 menit. Ini adalah durian, bukan durian, ini adalah alpukat Miki, teman-teman. Alpukat ini telah kita coba untuk treatment pembuahan. Kemarin 2 hari yang lalu baru kita habis siram. Mudah-mudahan nanti kita lihat akan muncul bunga-bunga yang baru, teman-teman. Kita lihat juga sekarang durian triple tree ini ya, yang buahnya dulu kemarin masih 2, sekarang juga kira-kira ini masih 2, teman-teman.
Nah seperti ini, sudah sebesar telur bebek ini. Nah, masih bertahan dia. Mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Nah ini teman-teman, busut tetap kita pelihara, kita sementara belum sempat. Ini rumputnya masih banyak ya. Masih banyak rumputnya. Seperti ini kondisinya. Ini satu tempat 3 pohon, tapi ketiganya juga cukup besar. Ini sudah hampir 4 meter semua. Ini padahal baru 4 tahun ini sebenarnya. Oke. Kemudian kita lihat juga yang lain. Ini sendiri dia makannya sendiri. Hanya saja dia masih kecil juga sebenarnya. Ini juga 3 menuju 4 tahun ini. Durian bawor juga. Kemudian ini saya tanam terlalu dekat, ini pohon alpukat aligatornya, tapi belum berbunga. Sudah kita treatment juga tapi belum keluar bunga, malah munculnya tunas-tunas baru sebenarnya. Ya kita lihat ini mungkin yang terakhir adalah durian bawor ya. Durian bawor ini juga yang 3 menuju 4 tahun ya. Ini sudah besar juga, posturnya cukup bagus. Juga sudah belajar untuk berbuah. Kemarin itu buahnya masih lagi 5, sekarang barangkali juga masih bertahan 5 sama teman. Oke, sudah sebesar telur ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian itu juga di atas masih. Tapi tak biarkan semua karena yang lain dari ranting yang lain tidak ada sebenarnya. Kelimanya coba kita biarkan. Nah, saya rasa ini akan kuat teman-teman. Ya, demikian jalan-jalan kita hari ini. Apabila video saya dirasa bermanfaat, tolong subscribe, like, dan komen, share di media sosial kawan-kawan semua. Rahayu.